Sekarang, janinnya Nadine sudah berada di rahimku ini. Tampaknya kamu senang dengan kehadiran janin itu. Tapi kamu harus ingat, setelah dia lahir, kamu harus serahkan bayi itu padaku untuk diurus. Aku tahu sekarang bayi ini berada di rahimku. Tapi kamu harus hati-hati. Karena ini tidak membuat kekuatannya jadi berkurang. Dia itu kekuatannya sangat dahsyat, Chandra. Aku tahu itu. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Adi. Itu pasti suara Tara. Tapi nggak mungkin. Tara kan sudah mati. Aku nggak akan mati, Nadine. Tidak sampai aku bisa mendapatkan Isha. Dan sekarang anak kamu sudah ada di dalam perut aku. Siapa? Keluar! Aku akan mengikuti kemana engkau pergi. Nadine! Siapa kamu? Mukaku panas. Panas. Mama, tolong aku. Serangan klaim ini datang lagi. Panas. Aduh, gatel. Panas. Lagi-lagi ada kekuatan yang melindungi Nadine. Tapi tidak akan bertahan lama. Karena kekuatannya hanya bisa menahan kekuatanku sebentar saja. Aku akan hancurkan dia. Pak, ini pasti ada yang mau berbuat jahat sama Nadine. Dia mau membunuh Nadine. Kita harus hancurkan mereka dan kita harus selidikin siapa mereka. Sebelum Nadine kehilangan nyawanya, Pak. Apa ini berhubungan dengan yang aku lihat tadi? Sosok perempuan dan bayinya. Ini benar-benar aneh, Pak. Makasih, Bibi. Kamu udah gak apa-apa, Nadine? Badan kamu masih panas? Enggak, Paman. Paman masih belum tahu siapa yang kirim telur ini ke kamu. Tapi Paman yakin pasti ada keterlibatan orang dekat yang gak suka sama kamu. Dan suara tangis bayi itu jangan-jangan bagian dari telur ini. Kalau Paman yang Paman maksud itu adalah mama mertuaku, lebih baik aku pergi dari sini. Nadine, kamu jangan marah dulu ya. Paman, Bibi, aku tahu mama mertuaku itu seperti apa. Aku tahu siapa dia. Kami janji
kami tidak akan pernah menuduh mertua kamu lagi. Ya. Kami akan telusuri siapa orang-orang yang mengusik kamu. Tapi sebelum terbukti apa-apa, aku meminta sama Paman dan Bibi untuk tidak mengganggu ataupun muncul di hadapan keluargaku. Satu hal yang aku minta dari Paman dan Bibi, jangan kasih tahu sama Ihsan tentang Teluh ini. Kenapa? Karena dia banyak masalah di kantor, Paman. Aku gak mau pekerjaan dia jadi terbengkalai karena memikirkan hal seperti ini, Bibi. Iya, Nadine, kamu tenang ya sekarang ya. Tapi aku akan tetap menjauhkan kamu dari Ihsan. Karena dia udah berani mendoakan kamu. Dewi, Mama lihat kamu sudah mulai jatuh cinta sama Isyan. Biasa aja, Mah. Mama yakin kalau nanti sudah tumbuh janin anaknya Isyan di rahim kamu pasti lebih sayang, lebih cinta sama Isyan. Aku harus belajar buat ngendaliin perasaan aku, Mah. Karena aku gak mau kecewa nantinya. Cintanya Mas Isyan itu kan cuma buat Mbak Nadine. Ya, manusia itu bisa berubah, Dewi. Mau apa kamu kesini? Sebaiknya kamu pergi. Kami udah tahu manusia macam apa kamu ini. Manusia yang gak punya kesetiaan. Paman, aku mohon Paman mengertilah. Ini adalah bentuk bakti pada orang tuaku. Aku hanya ingin bersama Nadine, Paman. Bohong. Sekarang kamu bilang berbakti. Tapi begitu istri manusia kamu itu melahirkan, Nadine akan kamu kecilkan. Mungkin kamu berpikir, kami ini gak pantas bersanding dengan manusia macam kalian. Tapi asal kamu tahu, kamu juga gak layak mendapatkan gadis sebaik Nadine. Paman salah. Kenapa Paman gak ngerti juga? Saya hanya mencoba untuk menghormati keinginan ibu saya, Paman. Hanya itu saja, gak lebih. Aku benar-benar mencintai Nadine, Paman. Isyan. Nadine. Paman, kenapa Paman ngomong seperti itu ke suamiku? Apa yang Paman bilang itu benar, Nadine. Sebaiknya kamu sadar sebelum terlambat. Apa kamu mau lihat dia membedakan antara anak kamu dan anak manusia? Pak, udah Pak. Nadine itu pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, Paman. Aku percaya sama Isyan. Apapun yang terjadi, Nadine akan jalani. Paman gak izinin kamu pergi. Ihsan, lepasin Nadine. Ayo sayang. Nadine. Pak, udah biarkan mereka pergi. Lastri, kenapa kamu halangin aku? Mertuanya Nadine itu cuma nunggu waktu untuk usir dia. Ada apa? Kenapa kalian lari? Bukan urusan kamu, Nadine. Minggirlah. Maaf, Ihsan.
Aku tidak ingin mencampuri urusanmu. Aku tahu selama ini aku banyak salah. Tapi aku tetap ingin menolongmu, San. Cepat ke sana. Ayo, cepat sembunyi. Ayo. Nadine! Paman. Aku tidak ingin bertengkar lagi, Paman. Iya, saya juga lagi tidak mau meladeni kamu. Kamu lihat Nadine dan Nisan? Mereka pasti tadi lewat sini. Aku sama sekali tidak melihat mereka, Paman. Isan, sekarang kalian sudah aman. Terima kasih. Isan, sebaiknya sekarang kau menjaga Nadine baik-baik. Meskipun dia seorang siluman, kehamilannya bisa membuat dia menjadi kelelahan. Kau juga harus kembali secepatnya agar kau bisa membantu Bella. Kamu nggak perlu ngajarin aku, Radit. Nadine, sebenarnya apa yang dia mau? Aku tidak mengerti. Aku juga curiga sama Radit, sayang. Tapi dia sudah banyak membantu kita loh. Tapi walau bagaimanapun, kita harus tetap waspada, Nadine. Apalagi akhir-akhir ini kamu sering kesurupan. Aku curiga ini ada hubungannya sama Radit. Sepertinya suara itu tidak asing lagi di telingaku. Itu seperti suara Tara. Aku yakin sekali Dewa Ular pasti tahu tentang masalah ini. Bagaimana caranya memanggil Dewa Ular? Apa yang harus kulakukan? Itu benar. Itu suaranya Tara. Tapi bukankah Tara sudah meninggal? Dewa Ular pasti sudah mengetahui semua ini. Tapi bagaimana caraku untuk memanggil dia? Dewa Ular, datanglah Dewa Ular. Aku butuh bantuanmu, Dewa Ular. Dewa Ular, datanglah menemuiku. Aku butuh bantuanmu. Sepertinya ini tanda-tanda kedatangan Dewa Ular. Di mana Dewa Ular? Suara itu juga sudah menghilang. Tapi sebenarnya itu suara siapa kalau bukan suara Tara? Nadine? Nadine, kamu nggak apa-apa? Nadine? 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 Nadine, ada apa? Kamu mau kemana? Nadine? Nadine? Ayo Nadine, jalan terus dan masuk ke jurang itu.